Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizan Reynaldiansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara dengan prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menampilkan tugas untuk ujian tengah semester, yaitu sebuah proyek program C++ yang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Syahban Rangkuti, STMT ya. Di sini proyek yang saya ambil atau yang saya buat di sini yaitu sistem penggajian. Sistem penggajian di sini yaitu suatu sistem atau suatu program yang bisa kita buat untuk memudahkan ketika misalkan contoh kita punya perusahaan, kita punya PT atau kita punya proyek yang di dalamnya itu terdapat pegawai. Nah, di sini nih program ini bisa membantu dengan menghitung misalkan per minggu, karena kita ambil ya dari program ini itu menghitung gajinya untuk per minggu waktunya. Misalkan contoh di program ini satu minggu itu jam kerjanya di 48 jam. Nah, untuk memudahkannya kita menggunakan program yang saya buat di sini. Bisa kita lihat ya. Ini untuk nama sistemnya harusnya penggajian. Kurang G di situ, aduh. Jadi ini program yang pertama kali saya buat. Saya mendapatkan referensi dari beberapa video YouTube ya. Beberapa referensi, tapi saya udah ubah ya dengan versi saya sendiri dan jadilah seperti ini. Ini masih versi sederhana, versi sederhana yang masih ada kekurangannya. Nanti kita lihat untuk kekurangannya ya. Kita lanjut aja ke programnya di sini. Yang pertama pasti tidak lupa ya ada library-nya ya atau library-nya di sini. Yang pastinya yang pertama ada include IOStream, ada include IOMinib untuk tambahannya ya. Ada include std.lib.h di situ. Terus ada using namespace std juga pastinya ya. Di sini untuk fungsi utamanya in main di situ. Nah, sekarang untuk tipe-tipe datanya di sini saya menggunakan tipe data. Yang pertama ada tipe data string, ada tipe data integer, ada tipe data float untuk variabel-variabel yang ada di tipe data tersebut. Nanti kita pakai di programnya seperti itu ya. Saya menggunakan do dan while di sini, do while ya untuk sistem pengulangan programnya. Seperti itu. Meskipun ini sederhana, tapi saya coba untuk sedikit memaksimalkan ya dengan cara menggunakan sistem pengulangan seperti itu. Nah, setelah ada do while di situ ada judulnya yaitu menghitung gaji di PT Berkah. Misalkan nama PT-nya di sini PT Berkah yaitu. Terus yang pertama kita isi yaitu ada nama pegawai dengan ketik cout nama pegawai. Lalu nanti kita isikan nih di getLine sein untuk nama pegawainya siapa. Terus di sini ada jabatan. Jabatan di sini ada tertulis 1 sampai 4. 1 sampai 4 itu berarti kan sesuai jabatannya. Di sini saya sudah membuatnya ya di area switch case di sini ya. Menggunakan sistem logika switch yang saya tambahkan misalkan untuk nomor 1 itu sebagai gaji manajer. Nomor 2 gaji sebagai untuk IT, gaji ketiga untuk HRD, gaji keempat untuk karyawan seperti itu. Nanti kita masukkan untuk jabatan, terus jam kerja. Jam kerjanya di sini nggak cuma jam kerja per minggu aja, tapi ada lemburnya juga. Misalkan dalam satu minggu itu kan 48 jam nih kita ambilnya. Ketika si pegawai mengambil jam kerja lebih dari 48 jam, itu termasuk jam lembur. Misalkan per minggunya 50 jam, berarti 50 kurang 48 berarti 2 jam. Nah, 2 jamnya itu lembur. Seperti itu. Di sini untuk jabatan juga ya dan juga untuk jam saya menggunakan logika if di sini untuk si programnya nanti misalkan
Kan di sini ada if, terus ada jabatan. Di sini ada kurang dari 1, misalkan 0 atau minus atau gimana. Ini dengan ada tanda atau, ada jabatan lebih daripada 4, misalkan 5 dan seterusnya. Kan di sini jabatannya itu cuma ada 1 sampai 4. Jadi misalkan kalau kurang dari 1 atau lebih dari 4, nanti akan muncul tanda dari si out ini jabatan tidak valid. Masukkan angka 1 sampai 4 seperti itu. Dan untuk jamnya di sini kalau misalkan jamnya kurang dari 0, kan yang kita minta itu per minggu itu ya setidaknya kan pegawai pasti ada kerjanya ya. Gak mungkin enggak banget. Jadi di sini kita ambil jam kalau misalkan kurang dari 0 ya atau mungkin tidak kerja sama sekali, berarti nanti akan muncul jam kerja tidak boleh negatif, atau di sini kita bisa tambahkan untuk tambahannya di sini jam kerja harus berisikan angka lebih dari 0 seperti itu. Nah ya, terus untuk switch-nya tadi udah ya. Nah di sini ada switch gajinya. Di sini misalkan gaji untuk kategori pertama atau manajer itu 10.000, IT 8.000, untuk HRD 6.000 dan karyawan 4.000. Itu per jamnya ya. Ini mah ibarat aja, ibarat. Nanti kalau misalkan ada yang mau menggunakan program ini berikut dengan gaji yang sudah disesuaikan dengan kantor masing-masing itu juga bisa ya. Seperti itu. Jadi ini udah. Terus ini untuk pengambilan lembur menggunakan logika if else. Untuk if-nya di sini ada jam. Ini kan lebih ya, lebih dari, lalu ada sama dengan, berarti nanti programnya akan membaca lebih dari atau sama dengan 48 jam, seperti itu. Jika jam lebih atau daripada sama dengan 48 jam, maka lembur kita ambil dari jam dikurangi 48. Contohnya kayak tadi 50 dikurang 48 jadi 2. Jadi lemburnya itu masuknya 2 jam. Jikalau misalkan kurang dari 48 misalkan atau pas 48, else-nya di sini lembur sama dengan 0, berarti lembur tidak dihitung jikalau jam kerjanya itu pas-pasan 48. Seperti itu. Nah, lalu ada uang lembur. Di sini uang lembur untuk lembur itu dikenai biaya 5.000 per jamnya. Misalkan kita isi di sini setiap 1 jam lembur dikenai harga 5.000. Nah, jadi setiap jam itu ketika libur dihitungnya 5.000, bahkan lebih besar dari gaji karyawan ya per jamnya itu. Terus ada gaji 2. Gaji 2 ini diambil untuk nanti total gaji ya, total gaji yang akan keluar. Gaji 2 itu sama dengan gaji dikali 48 ya, ditambah uang lembur. Jadi untuk gaji itu, gaji yang jabatan tadi dikali 48 jam, lalu ditambah uang lembur. Seperti itu ya. Di sini lalu saya menggunakan cout fixed precision, yaitu untuk membuat 2 angka di belakang koma ya. Di sini karena saya menggunakan 2 nih, yang di sini nih. Itu kenapa saya menggunakan 2? Karena kita mengambilnya itu kan dalam nilai rupiah. Berarti ada 2 angka di belakang koma, misalkan 5.000. 5.000 itu berarti 5.000,00. Seperti itu kan dalam rupiah. Jadi saya ambil seperti itu, lalu nanti akan keluar nilai gaji pegawai dalam seminggu. Nah, yang keluarnya nanti ada nama, ya nama pegawai yang tadi kita tulis, ada jam lembur. Nah, ini didapati dari lembur tadi. Terus ada gaji jabatan. Itu gaji jabatan ini bisa kita ganti juga sebagai gaji pokok. Gaji pokok dalam seminggu ya, ketika pegawai bekerja dalam seminggu itu 48 jam. Lalu ada total gaji.
total gaji di sini. Nah, di sini saya mengeluarkan juga ya pertanyaan ulangi program. Ini untuk nanti sistem pengulangan 2L tadi ya. Lalu kita ketik misalkan ulang. Di sini ya untuk sistem ulang 2L-nya yaitu menggunakan kata Y saja. Jadi misalkan nanti kan ini Y itu untuk yes atau N untuk no. Jadi kalau misalkan kita ketik Y, mau itu Y kecil atau Y besar, otomatis programnya akan mengulang kembali. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita coba aja langsung untuk mengcompile si programnya di sini ya. Bismillah. Kita coba programnya kita compile untuk lihat apa sih yang terjadi ketika kita menggunakan program yang ada. Lalu apa sih kekurangannya ketika menggunakan program yang sederhana seperti ini? Seperti itu ya. Kita tunggu dulu untuk compile-nya. Nih. Salah. Nah, ini dia contoh untuk programnya ketika di-compile. Nah, si programnya meminta kita memasukkan untuk nama pegawai. Contoh nama pegawainya yaitu Reynaldiansyah untuk nama saya ya. Kita enter. Nah, ada jabatan. Masukkan jabatan dari 1 sampai 4. Misalkan 1 tadi untuk manajer ya. Kita enter jam kerja. Misalkan kita kerja itu di jam 58. Jadi dalam seminggu kita banyak lemburnya nih. 58 misalkan. Nah, kita enter. Tuh. Gaji pegawai dalam seminggu. Nama Reynaldiansyah masuk. Jam lembur di sini 10 jam masuk. Gaji pokok 480.000 ya dalam seminggu untuk gaji manajer. Lalu untuk total gajinya kita mendapatkan 530.000 dengan tambahan dari gaji pokok ditambah 10 jam lembur. 10 jam lembur ini kan contoh 10 kali 5.000 kan 5.000 ya per jamnya. Jadi 10 dikali 5, 50.000 nih. Nah, 480 ditambah 50.000 sama dengan 530.000 dalam seminggu. Seperti itu. Terus ini untuk pengulangan tadi, sistem pengulangan yang tadi ya. Ulangi program yes atau no. Ini kurang rapih ya. Nanti kita rapihin dulu sebentar. 2 ya. Untuk area tadi itu ini. Kita coba compile lagi. Nah, gunanya untuk sisi if ini, if untuk jabatan dan if untuk jam, kita sekarang coba ya. Nah, kita coba ulangi lagi untuk programnya di sini, misalkan sama ya namanya, atau misalkan pakai nama saya deh. Nah, seperti itu. Salah. Nah, kita enter. Untuk jabatannya misalkan kita kasih kan 1 sampai 4 ya. Misalkan kita kasih 5. Kita kasih jam kerjanya yaitu minus 1 misalkan ya. Nah, jabatan tidak valid, masukkan angka 1 sampai 4. Jadi programnya membaca untuk area jabatan terlebih dahulu. Kalau misalkan jabatan sudah benar, lalu jam kerja yang dihitung tidak valid, seperti itu ya. Nah, ini juga termasuk kekurangan ya di program saya. Karena ketika programnya salah atau tidak valid seperti ini, programnya tidak meminta kita untuk mengulangi angka yang kita masukkan. Misalkan ketika kita salah nih di area jabatan, kekurangannya itu langsung keluar programnya. Contoh nih kita enter ya, tuh langsung keluar. Harusnya ada pengulangan lagi kalau yang kata Bapak ya, kata Pak Syahban sebagai dosen pengampunya. Kalau misalkan kita memasukkan nilai yang salah, lebih baik atau lebih bagusnya yaitu diulangi. Ada sistem untuk mengulangi programnya tanpa harus keluar dulu dari sistem compile. Seperti itu. Lalu untuk program saya sendiri juga
untuk revisinya selain dari itu yaitu sistem pengulangannya ya. Sistem pengulangannya itu sebetulnya salah dong. Jadi untuk kelemahan atau kekurangan dari program saya yaitu kalau misalkan kata Pak Syaban itu dari sistem ketika mengisi jabatan atau jam kerja yang salah. Seharusnya si program ini tidak langsung keluar, tapi ada sistem pengulangan yang kita ketika salah memasukkan jabatan, kita mengulangi lagi untuk program yang tadi masukkan jabatan. Itu kenapa saya membuat 2 program untuk program revisian. Kan ini program yang sederhana yang saya buat pertama kali ya. Dan ini program yang telah saya tambahkan perbaikan atau revisian. Sudah banyak ya, lumayan lah segini mah. Untuk pemula ini saya rasa udah banyak. Di sini kan untuk sistem pengkajian ini sederhana. Yang ini saya berikan tambahan dan untuk tipe datanya juga sedikit lumayan bertambah banyak. Juga untuk library-nya juga yang sebelumnya ada 3 jadi 5. Terus stringnya di sini ada berapa? Di sini berapa? Seperti itu. Jadi langsung aja ya kita jelasin ke program yang selanjutnya yaitu program yang telah saya revisi atau saya perbaiki ditambah ada sedikit tambahan. Nah, kan yang harus diperbaiki itu pengulangan ketika memasukkan jabatan ataupun jam kerja. Nah, saya tambahkan di sini untuk ini nih, include sheet time. Include sheet time ini untuk cara kerjanya untuk menampilkan waktu ketika compile. Jadi nanti ketika kita compile ada catatan waktu, misalkan kita mengcompile ini jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Nah, nanti aja kita lihat ya. Lalu kita tambahin lagi library include limits di sini ya. Include limit di sini bekerja untuk penggunaan dari si jabatan dan juga si jam ini. Seperti itu. Jadi untuk perbaikannya saya menggunakan include limits untuk si program jam dan juga jabatan. Sekarang saya langsung aja jelasin untuk tipe datanya masih tetap ya, ada string, ada integer, ada float. Cuman bedanya ada time t now di sini ya untuk si tipe datanya sendiri karena saya menggunakan tambahan jam ya atau waktu ketika compile, jadi ada tambahan seperti itu. Nah, yang pertama nih, langsung kita masuk ke penambahan jam di sini. Kita cout ya, saya cout. Ada local time untuk hari, ada local time untuk bulan, ada local time untuk tahun, seperti itu. Ada jam, ada menit, ada detik. Nah, selain daripada waktu ya, saya juga menambahkan sistem login terhadap program yang saya buat. Dengan cara di sini ada cout, silahkan login. Ini seharusnya ada enter sedikit untuk lebih memudahkan membacanya. Silahkan login misalnya. Terus ada di sini menggunakan tipe data boolean ya. Di sini boolean, login sukses sama dengan false di situ. Dengan program seperti ini misalkan nickname, ada password, terus ada sign ignore di sini ya. Terus ada sistem clear screen. Nah, kan kalau misalkan di sini tadi ya, ketika mau ada pengulangan, mau ada kesalahan, si program akan menumpuk ke bawah. Tanpa menghapus program yang sebelumnya. Di sini saya menambahkan sistem clear screen. Untuk apa? Nanti kita lihat perbedaannya ya. Di sini ada logika if else lagi untuk si nickname dan passwordnya, sistem login ya, ini maksudnya ada if else. Terus ada dualnya juga untuk sistem pengulangan. Dan selanjutnya di sini nih, ketika login berhasil, waktunya akan tampil. Nanti ada menggunakan, saya tambahin lagi ini mah buat pemanis ya, login berhasil. Halo bos, nah nanti ada panggilannya. Menghitung gaji di PT Berkah ya.
hampir sama untuk nama pegawai tadi ya, cout nama pegawai, lalu ada get in, get line, in dan nama. Nah, untuk jabatan nih, kita menggunakan boolean. Boolean untuk valid jabatan sama dengan false, dan ada juga while, dan juga ketika tidak valid jabatan nanti akan keluar jabatannya 1 sampai 4. Kita memasukkan nilai in untuk jabatan, lalu ada if in file atau jabatan kurang dari 1 atau jabatan lebih besar dari 4. Cout nanti jabatan tidak valid, masukkan angka 1 sampai 4. Nah, lalu di in clear ada in ignore ya untuk numeric limits ya. Nah, ini nih untuk pendeteksi angka. Jadi ketika misalkan kita masukkan huruf, jadi programnya akan mengulang, tidak langsung keluar seperti sistem sederhana yang tadi pertama. Nah, ada F-nya, lalu di sini ada sama untuk jam juga sama seperti itu. Nah, cobaan bedanya di area ini nih, cout untuk jam kerja tidak boleh negatif atau bukan angka. Di sini kata bukan angka itu sebetulnya saya salah sih ya. Harusnya di sini itu jam kerja tidak boleh negatif dan tidak boleh huruf seperti itu. Jadi isikannya untuk angka saja ya. Di situ perbaikannya ada lagi, lalu ini yang hampir sama, sistem clear screen masih sama, untuk switch-nya masih sama, untuk jam lemburnya masih sama. Nah, di sini saya menambahkan jam. Kan kalau misalkan di program yang tadi ini misalkan kita compile-nya itu misalkan jam kerja kurang dari 48 jam, itu masih terhitung gaji pokoknya. Misalkan tadi 480.000, gaji pokok tetap 480.000. Nah, itu sebuah kesalahan juga. Jadi saya perbaiki di sini dengan menggunakan if jam kerja ya, ini jam itu untuk jam kerja kurang dari 48, maka jam 3 nih saya tambahkan jam 3 di sini. Jam 3 yaitu 48 dikurangi jam. Nah, jika tidak, jam 3 sama dengan 0. Jika misalkan jam kerjanya lebih dari 48, maka jam 3 yaitu untuk untuk pemberitahuan jamnya kurang dari 48 itu sama dengan 0 atau tidak terhitung. Di sini untuk uang lemburnya masih sama. Nah, di sini untuk total gaji atau gaji 2, kan sebelumnya cuma gaji dikali 48. Cuman untuk sekarang gaji dikali dalam kurung 48 dikurangi jam 3. Jam 3 di sini kan bermaksud untuk jikalau pegawai ini bekerjanya kurang dari 48 jam dalam seminggu, seperti itu. Lalu masih sama ditambah uang lembur, di sini masih sama, cout fix set precision juga masih sama. Nah, untuk gaji pokok di sini ada penambahan juga, yang tadinya gaji dikali 48 aja, tapi sekarang jadi gaji dikali 48 dikurangi jam 3. Nah, total gaji masih sama. Di sini ada penambahan tanggal dan waktu nih. Local time di sini untuk hari, bulan, tahun, jam, dan detik masih sama kayak yang di atas, yang paling atas tadi ya. Nah, yang ini masih sama. Terus di sini ada ulangi program masih sama, ada ulang, ada ignore, ada system clear screen seperti itu. Ketika setelah membaca program yang saya buat di sini, kita langsung aja ya cek perbandingannya. Apa sih yang berbeda dari program yang sederhana dan juga yang telah saya revisi? Pasti banyak dong ya. Dengan penambahan dan dengan perbaikan pastinya ada sedikitnya yang berubah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk program saya ini sepenuhnya benar. Pasti ada aja kekurangannya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang di program saya ada kekurangan, boleh buat kalian semua di komen aja di kolom komentar YouTube ini. Nanti saya coba cari tahu untuk kekurangannya seperti apa, dan juga kalau misalkan ada teman-teman yang tahu nih ya, coba kasih tahu juga ya di kolom komentar seperti itu. Nah, ini nih langsung keluar ya. Tadi untuk kan sebelumnya tidak ada nih. Yang sekarang programnya ada jam, ini untuk tanggal, ini untuk bulan, ini untuk tahun, ini untuk jam, menit, dan detik ya. Jamnya sama tanggal 22.
jam 22 lebih 55 ya. Ini udah tadi tuh. Tanggalnya 26 bulan 11 2024 seperti itu. Nah, untuk sistem login sini ya, tadi saya memasukkan untuk sistem loginnya yaitu dengan nickname Rizan. Nah, dengan password nih, saya sedikit menambahkan password yang cukup gimana gitu ya. Kalau kata teman saya ini passwordnya seperti anak warnet zaman dulu gitu ya. Rizan salah. Nah, ini untuk password yang saya buat. Kita enter. Nah, langsung masuk. Ada waktunya lagi. Ada tanda login berhasil. Halo, Bos Rizan. Asik. Ada namanya juga ya. Lalu sepertinya sama yang tadi ya, menghitung gaji di PT Baka. Sama kita masukkan nama pegawainya. Masih sama. Kita tulis ketik siapa di sini. Terus kita enter. Kita kasih jabatannya 1 misalkan ya. Kita ini tampilkan dulu untuk sistem yang betulnya ya atau yang benarnya. Kita enter di sini. Jam kerjanya misalkan 50 nih. Nah, bakal keluaran Reynaldiansyah 2 jam untuk lembur ya. Gaji pokoknya itu 480.000 ya. Total gajinya 490.000 karena ditambah 2 jam lembur. Di sini ditambahkan lagi tanggal dan waktu ya, seperti itu. Kita coba ulangi program. Nah, kalau ada yang notice ya, ini kan programnya itu langsung hilang, datang program yang baru, hilang, datang lagi program yang baru. Itulah salah satu fungsi dari sistem clear screen. Kita coba ketik Y, langsung kita enter. Nah, jadi kembali lagi ke nama pegawai. Kita ketika tadi loginnya sudah benar, ketika memang misalkan contoh pegawai melakukan loginnya sudah benar, jadi ketika pengulangan pun ketika ingin mencari nama pegawai yang lain ya tidak perlu memasukkan atau login kembali. Nah, itu juga salah satu revisi dari Pak Syahban ya, dari dosen saya. Nih, kita misalkan ketik Rizan nih. 2 jabatannya, atau misalkan kita cek untuk kesalahannya atau tidak validnya, misalkan kita ketik R nih, tuh langsung tampil, tidak harus keluar dulu dari compile ya, jabatan tidak valid, masukkan angka 1 sampai 4, kita ketik coba 2. Nah, jabatannya sudah masuk, kita langsung jam kerja. Nah, kalau jam kerja kita kasih huruf misalkan G nih. Nah, jam kerja tidak boleh negatif atau tidak boleh huruf. Sekarang kita coba negatif ya, negatif 1. Tuh, masih salah. Langsung programnya tetap mengingatkan jam kerja tidak boleh negatif atau tidak boleh huruf. Kita sekarang kasih waktu yang sama, misalkan 48. Kita enter. Nah, ini dia yang betulnya. Nama Rizan, jam lemburnya 0 jam. Karena kita kasih jam kerjanya tadi itu pas-pasan 48 jam, otomatis tidak ada jam lembur. Jadi jam lemburnya otomatis 0. Gaji pokoknya yaitu 384.000. Untuk jabatan tadi yang kedua itu IT ya. Untuk IT itu per jamnya itu dihargai dengan 8.000. 8.000 dikali 48 jam sama dengan 384.000. Otomatis total gajinya juga karena tidak ada jam lembur jadi 384.000 juga. Nah, tanggal dan waktunya sama. Kita coba program yang lain untuk melihat kalau misalkan pegawai ini kerjanya kurang dari 48 jam, apa yang bakalan terjadi. Misalkan kita kasih 1, jam kerjanya kita kasih berapa ya, 30 deh, 30 misalkan ya, kita enter. Tuh, jadi tidak akan keluar atau tidak valid ya, tapi bakalan muncul di sini nih 300.000. Jadi kan tadi 30 jam dikali gaji jabatan dari manajer 10.000 per jamnya jadi 300.000. Nah, ini nih penggunaan set precision kan koma itu 2 angka di belakang koma untuk set precision yang saya buat tadi di awal. Di program yang sederhana juga saya udah buat ya. Yang ini nih, ketik di 2 angka belakang koma. Nah, untuk melihat sekarang kan ini udah nih dari programnya, kita ketik 0 dulu.
programnya selesai. Nah, kita enter. Karena barusan mah hanya untuk program intinya, kita coba nih untuk area login. Untuk area login juga kita coba kalau misalkan loginnya salah, bakalan terjadi seperti apa. Misalkan kan ini untuk nickname-nya Rizan, untuk passwordnya kan Rizan Ganteng 1 misalkan. Kalau salah, bakalan apa yang terjadi? Kita lihat ya. Nah, ini sudah masuk di area login, misalkan kita kasih namanya yaitu, kan tadi Rizan itu R-nya gede ya, kita kasih R-nya kecil. Kita enter. Passwordnya itu misalkan Rizan aja. Nah, ketika enter, nickname tidak terdaftar. Silahkan login kembali. Nah, untuk nickname di sini ada Rizan kan tadi ya. Kita enter, passwordnya yaitu misalkan Rizan Ganteng. Udah bener. Cuman kelupaan nih angkanya. Kan harusnya ada satunya. Kalau gak pakai angka, jadi kita enter. Nah, passwordnya yang salah. Kita kasih yang benernya. Kita kasih untuk password yang betulnya juga. Salah. Caps lock ya. Nah, kita enter. Nah, berhasil kan? Nama pegawainya kita misalkan siapa, yang kerjanya berapa. Nah, seperti itu. Kita coba bandingkan dengan program yang sederhana. Setelah melihat tadi program yang sudah saya buat, yang setelah saya revisi, sekarang kita lihat untuk program yang sederhana kembali untuk membandingkan ya. Untuk membandingkan apa sih perbedaannya? Seperti itu kita coba lihat ya. Kita coba cek. Nah, ini udah masuk ya. Untuk sistem yang sederhana kan tidak menggunakan sistem login, tidak ada waktunya, langsung ke nama pegawai. Misalkan kita kasih Rizan di sini untuk jabatan dan juga jam kerja. Tadi kalau misalkan salah, langsung tidak valid kan. Nah, kita sekarang juga coba untuk jam kerja yang kurang dari 48 jam. Misalkan kita kasih 40 deh. Enter. Nah, kan tetap nih jam kerjanya jam lemburnya 0, tapi gaji pokoknya tetap 480.000. Yang dimana seharusnya ya untuk gaji pokoknya yaitu jabatan 1 kan 10.000 dikali 40 berarti 400.000. Ya, ini tetap gajinya 480.000. Nah, ini kan salah satu kekurangan dan juga kesalahan nih. Dan setelah udah saya revisi di program yang tadi yang baru. Dan juga untuk apa namanya? Nah, sistem clear screen. Kan ketika kita tadi udah memasukkan kodenya yang di atas di sini, ketika kita enter setelah jam kerja langsung masuk ke dari sini nih, dari gaji pegawai dalam seminggu aja tanpa ada ininya ngikut nih. Jadi clear screen disebutnya ya. Seperti itu. Dan juga untuk apa ya tadi ya? Oh, tidak ada waktunya juga sama. Jadi untuk kekurangannya yaitu cukup lumayan banyak ya di area yang sederhana, tapi alhamdulillah saya telah revisi di area yang setelah saya revisi di sini. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk pembuatan project ujian tengah semester dari mata kuliah Introductional Programming. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata atau program yang memang ada kesalahan mungkin ya. Saya ucapkan mohon maaf. Dan juga untuk teman-teman kalau misalkan ada saran atau tips atau misalkan mau dikritik pun boleh, sangat terbuka di kolom komentar. Kita sambil sharing-sharing juga, sambil berbagi ilmu sama-sama. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain juga boleh, tanyain aja di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.